Assalamualaikum warahmatullahi Aku wabarakatuh. juga bingung Selamat ini, sore pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Doni Yusra dapat kembali hadir menyapa Anda dalam program Rumah Demokrasi. Dan tentunya kita turut prihatin dengan musibah yang terjadi di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi, dan tentu kita berharap semoga musibah ini dapat segera ditangani, musibah banjir yang terjadi di beberapa kabupaten kota di Provinsi Jambi. Dan berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu tentu merupakan catatan sendiri berkaitan dengan tahapan saat ini, yaitu distribusi logistik pemilu dan tentu hari pemungutan suara yang juga sebentar lagi akan berlangsung. Dan untuk membahas hal tersebut kami telah mengundang beberapa narasumber nanti yang akan berdiskusi bersama kita. Yang pertama kami telah mengundang ke studio TVRI Jambi Komisioner KPU Provinsi Jambi, Bang Suparmin. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam, sehat Bang Doni, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik. Kami juga telah mengundang pengamat pemilu kita hari ini, Bung Desi Arianto. Assalamualaikum, selamat sore Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Sore. Segar ya? Always selalu tidak pernah never. Baik, juga kami telah mengundang nanti via Zoom Ketua KPU Kabupaten Kerinci dan KPU Kota Sungai Penuh, yakni Bang Husni dan Bang Zubiral, nanti juga akan kita berdiskusi bersama kita hari ini. Baik, saya ke Bang Suparmin dulu Bang. Bang, tahapan hari ini kan berkaitan dengan distribusi logistik pemilu. Bisa disampaikan ke publik dulu sampai di mana distribusi logistik kita hari ini? Baik, terkait logistik pemilu kan ada 2 tahap ya. Untuk tahap pertama itu sudah 100%, itu menyangkut kota, bilik, segel, kabel tis itu sudah ada di gudang logistik KPU Kabupaten Kota. Ya. Kemudian surat suara itu 100% itu ya? 100% sudah, itu yang November lalu. Kemudian surat suara itu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden itu sudah semuanya di gudang logistik KPU Kabupaten Kota sudah sortir dan sudah lipat posisinya. Di semua kabupaten kota? Semua 100%? sudah, 100% sudah. Oke. Kemudian yang sedang, kemudian surat suara DPRD, pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota untuk 7 Kabupaten Kota juga sudah tiba di gudang logistik 7 KPU Kabupaten Kota. Artinya masih ada 4 kabupaten? Ya, lagi? 4 lagi besok pagi itu akan gerak dari percetakan di Sumsel itu digerak besok geser ke 4 kabupaten kota, yaitu Kota Jambi, Muara Jambi, Tanjung Jambung Timur dan Tanjung Jambung Barat. Ya, itu akan bergerak. Sisanya nanti ada surat-surat DPR RI yang pengadaannya oleh KPU RI itu akan dikirim nanti pada 10 Januari. Terus kalau untuk tadi kan ada Anda sampaikan tadi termasuk juga surat suara DPRD kabupaten kota dan provinsi. Ya. Nah, itu sudah disebarkan ke seluruh KPU. Sudah di 7 kabupaten kota sudah. 7 kabupaten kota. Ya. Dan itu sudah juga dilakukan pelipatan dan sebagainya. Ini sudah mulai proses sortir dan lipat karena kan tibanya itu kemarin di akhir tahun ya. Ini sekarang mungkin sudah mulai proses sortir dan lipat posisinya. Nah, nanti kita akan membahas itu Bang, berkaitan dengan sortir, lipat, dan juga tentunya kita kaitkan dengan kondisi di daerah yang hari ini sedang dilanda bencana. Baik, Bang Desi, menyingkapi ini juga mungkin dari pengalaman Anda, apa sebenarnya hal-hal titik rawan yang sebenarnya yang harus betul-betul diperhatikan oleh kawan-kawan KPU dalam distribusi ini Bang sebenarnya? Ya, untuk pekerjaan kolosal seperti pemilu. Iya. Dan saya meyakini pekerjaan kolosal seperti pemilu yang ada di Indonesia ini cuma Indonesia yang punya. Makanya koordinasi, konsolidasi, kemudian hubungan komunikasi antar semua pihak itu harus kuat. Iya. Karena nggak cukup di penyelenggara aja ini, apalagi dikaitkan dengan kondisi alam sekarang. Nah, alam kan nggak bisa kita kendalikan. Nah, makanya fungsi koordinasi antar pihak itu harus kuat. Menyikapi tadi yang disampaikan oleh Pak Parmin, bersyukur hari ini logistik sudah di kabupaten. Artinya kita akan menghadapi persoalan distribusi dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa, dan desa nanti ke TPS. Nah, kalau berdasarkan info yang kita dapat, yang putus itu antar kabupaten, dari provinsi ke kabupaten. Nah, ada juga dari ibu kota kabupaten ke beberapa kecamatan, tidak semua. Nah, titik-titik rawan yang tadi itu sudah ditemui, artinya kan sudah ketemu nih masalahnya. Daerah yang longsor, jembatan yang putus, nah itu kan sudah ketemu titik masalahnya. Berarti itu sudah bisa ditindaklanjuti. Apakah longsornya segera dibereskan, jembatannya dibuat darurat, ataupun kalau tidak disiapkan personil. Kalau kendaraan tidak bisa menempuh, berarti manusia yang akan mengangkutnya, sistem transit gitu kan. Nah, sehingga tidak ada yang dimacetkan, berhubung waktu masih tersedia. Nah, terus dan tentu kita berharap juga musibah ini tidak berkepanjangan, tidak berlanjut. Nah, kemudian yang paling penting lagi menurut saya di posisi TPS, Pak. Di TPS.
Saya yakin hari ini KPU sudah punya mapping posisi TPS. Setiap titiknya sudah ada. Nah, mungkin KPU boleh menginstruksikan lagi kepada PPS-nya untuk kembali memetakan yang rawan banjir, daerah-daerah yang mungkin lokasi TPS-nya kemarin di lapangan bola misalnya, atau di daerah ini kebetulan di pinggir sungai. Nah, ketika kondisi banjir kan nggak mungkin lagi di situ. Dan berpotensi. Dan berpotensi kena musibah itu. Mungkin sudah mesti disiapkan plan B-nya. Kalau saya nanya di sini banjir, di mana lokasi yang dicadangkan? Nah, karena informasi itu kan berkaitan dengan C6 nggak Pak ya? Untuk pemberitahuan. C pemberitahuan. Nah, sehingga kalau tadinya misalnya sudah disiapkan pemberitahuannya di TPS RT 7 misalnya. Nah, ya ketika terjadi di hari hanya terjadi banjir, nah kan mesti dipindahkan nih. Dan informasi itu juga harus sampai kepada pemilih melalui surat pemberitahuan itu tadi. Nah, ini juga kerja-kerja berat, kerja keras, dan kerja koordinasi yang intens sekali. Karena kita cakupan wilayahnya untuk Jambi dulu main luas nih. Dan apalagi KPU Provinsi cakupannya kan mulai dari Kerinci sampai ke daerah Tanjung Jabung Timur sana. Artinya memang harus ada mapping yang betul-betul akurat yang harus dilakukan oleh KPU. Harus akurat. Dan untuk Jambi, kita bencananya itu kalau dalam istilah bisnis ada tanggung renten, Pak, tanggung renteng. Maksudnya begini, ketika banjir di daerah hulu, itu airnya kan ke hilir, Pak. Nah, itu juga akan mengiringi juga banjir sampai ke daerah hilir. Sekalipun kita tidak mudah-mudahan tidak. Tapi harus dipersiapkan itu. Dan itu harus dipertimbangkan. Karena kita sudah sering mendengar istilahnya banjir kiriman. Kota Jambi itu jarang hujan, tapi Kota Jambi tetap terkena banjir juga. Nah, artinya kan Kota Jambi, misalnya Kampung Lego, itu kan rawan banjir juga. Ada juga TPS di situ. Nah, mesti disiapin juga, walaupun Kota Jambi ini bukan terkena bencana langsung seperti yang terjadi di Kerinci dan di Sungai Penuh. Atau mungkin hari ini belum terjadi apa-apa, tapi perlu diprediksi juga ke depan akan apa yang akan terjadi. Untuk titik rawan tadi, sehingga mesti disiapkan plan B yang seperti disampaikan tadi, dan harus ada alternatif kalau seandainya TPS itu. Kalau nggak bisa dengan kendaraan bermotor, mungkin jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki, cari kuda, apalah misalnya. Baik, coba kita cross check langsung ke lapangan ini, Bang. Halo, assalamualaikum, Bang Husni, Ketua KPU Kabupaten Kerinci, apakah sudah bergabung bersama kami, Bang Husni? Ya, waalaikumsalam. Suara kami bisa terdengar dengan baik, Bang ya? Ya. Baik, bagaimana kondisi hari ini, Bang, di Kabupaten Kerinci, khususnya berkaitan dengan logistik dan juga pemetaan di kawasan-kawasan yang terdampak banjir terkena dan terdampak banjir hari ini, Bang? Baik, selamat sore para pemirsa TVRI Jambi, menyaksikan TVRI. Memang di Kerinci pada saat ini ada beberapa titik yang memang terdampak banjir ya. Karena cuaca atau curah hujan yang begitu deras ya, dari beberapa malam belakangan ini juga belum berhenti. Sampai malam tadi, sampai pagi tadi pun masih curah hujan juga masih tinggi ya. Dari hasil pengetahuan kami, itu ada beberapa desa atau beberapa titik yang memang agak rawan banjir gitu. Terutama yang di daerah-daerah di dekat bantaran sungai, memang sungainya banyak yang meluap sehingga menyebabkan beberapa desa banyak terendam gitu ya. Pada samping itu, kami juga memastikan ketersediaan logistik kami dan gudang logistik kami pastikan tidak terkena dampak dulu gitu. Dan kami pastikan kondisi gudang logistik kami berada di tempat yang aman, tidak dimasuki genangan air, dan juga tidak terdapat rembesan air yang masuk ke gudang logistik gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenai daerah-daerah yang terdampak banjir, karena saat ini kan kita belum melakukan pendistribusian ya, kita belum didistribusikan logistiknya ke daerah-daerah tertentu. Nah, kita akan melihat kondisinya nanti, Pak. Kalau memang masih terjadi banjir di daerah tersebut, itu kita akan cari alternatif lain, terutama untuk penyiapan TPS-nya. Karena kalau memang banjir di sana, tentu kita akan melihat tempat TPS yang aman untuk kita laksanakan pemungutan suara di sana. Begitu, Pak. Baik, tadi juga kami mendapat informasi dari KPU Provinsi bahwa beberapa surat suara itu sudah sampai, seperti surat suara DPRD itu sudah sampai, dan pemilu presiden seperti itu sudah sampai gitu. Nah, ini kan ada proses, tadi disampaikan ada proses pelipatan dan penyortiran surat suara. Sampai di mana proses ini, Bang? Apakah terganggu dengan kondisi hari ini?
sampai saat ini untuk proses pelipatan dan penyetiran sudah ada sebagian yang sudah kita laksanakan, dan itu tidak terjadi gangguan dari akibat bencana yang kita hadapi ini, bencana banjir. Alhamdulillah aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan surat-suaranya kita pastikan aman sampai saat ini. Baik. Kita coba ke Ketua KPU Kota Sungai Penuh, Bang Jumiral. Selamat sore Bang Jumiral. Sudah terhubung bersama kami? Halo? Halo, selamat sore. Suara kami terdengar jelas Bang ya? Baik. Untuk kondisi logistik Bang, atau sebelum ke logistik deh, kondisi Kota Sungai Penuh hari ini, pemetaan yang dilakukan oleh KPU Kota Sungai Penuh sendiri, Bang. Terima kasih. Ya. Selamat sore nih untuk pimpinan dan Bang pimpinan KPU Sungai Penuh, kemudian pimpinan KPU Provinsi Jambi yang dari studio, kemudian Bapak-Bapak sekalian. Perlu kami laporkan untuk kondisi Kota Sungai Penuh itu 50% wilayah Kota Sungai Penuh kena banjir, terdampak banjir. Jadi ada 4 kecamatan dari 8 kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh itu sangat mengalami rusak parah akibat banjir. Ya. Jadi termasuk KPU itu juga di lantai 1 itu sudah tergenang air. Kantor Karena KPU kita berdekatan Kota Sungai Penuh maksudnya Bang? Kantor KPU-nya, Iya. kantor KPU Kota Sungai Penuh itu kena banjir. Jadi di lantai 1 itu sudah air itu sudah selutut itu. Hari ini sudah mulai turun. Iya. Cuma alhamdulillah logistik sekarang dan rekan yang lain komisioner yang berada di gudang logistik karena gudangnya terpisah, dan untuk kondisi hari ini gudang logistik itu berada cukup aman lah. Cukup aman, posisinya tinggi, kemudian juga jauh dari sungai dan jauh dari tebing ini posisinya. Iya. Kalau aktivitas sendiri di kantor KPU Kota Sungai Penuh hari ini Bang, terganggu dengan kondisi seperti itu atau ada alternatif lain begitu? Kalau untuk aktivitas kita bisa menggunakan lantai 2. Ada 2 lantai. Jadi tadi beberapa saat yang lalu juga kita melakukan BIMTEK secara daring tentang laporan awal dana kampanye, itu juga dari kantor. Ya. Cuma akses masuk ke kantor yang kita harus Kerja keras. airnya selutut itu. Cuma di lantai 2, kemudian listrik aman, nyala, jaringan internet juga masih. Kalau untuk gudang memang posisinya agak jauh dari titik banjir. Dan untuk pelipatan untuk pelipatan dan penyortiran surat suara Bang, bagaimana kondisi di Kota Sungai Penuh hari ini? Ya, hari ini kita melanjutkan penyortiran dan pelipatan surat suara. Hari ini untuk DPR RI, kalau untuk Presiden sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Ini sedang berjalan Pak, sedang berjalan. Nah, karena kita juga semua komisioner standby lagi di gudang logistik ini. Artinya tidak ada kendala sejauh ini Bang untuk proses pelipatan dan penyortiran surat suara? Kalau untuk proses penyortiran nggak ada, insya Allah aman. Insya Allah aman. Baik. Kita tahan dulu para narasumber. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan distribusi logistik di tengah bencana alam yang terjadi di Provinsi Jambi. Baik, saya ke Bang Parmini. Bang, tadi ada beberapa catatan Bang Desi tadi. Salah satu adalah melakukan pemetaan mapping yang dilakukan. Sejauh mana Bang mapping ini dilakukan hari ini? Jadi, baik, kita kemarin di awal tahun di tanggal 1 Januari itu kita sudah rapat bersama seluruh KPU Kota menyikapi kondisi terbaru rapat awal tahun. Kita sudah ingatkan satu hal itu terkait dengan agar KPU Kabupaten Kota menyiapkan lokasi-lokasi TPS alternatif, terutama TPS-TPS yang sudah ditempatkan di daerah aliran sungai yang nanti berpotensi banjir. Karena kita kan ini kan berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG, kita sudah dapat datanya itu memang puncak hujan itu di Februari itu akan terjadi puncak hujan. Februari puncaknya. Iya, jadi kita minta mereka untuk siap-siapkan. Bukan hanya yang lokasi TPS terdampak banjir, tapi nanti yang juga aksesnya
yang akses ke TPS itu banjir, kita juga minta pindahkan juga. Disiapkan lokasi-lokasi alternatif sehingga nantinya tidak mengganggu proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Kita sudah lakukan itu. Termasuk juga kita juga rapat kemarin itu membahas terkait dengan mana yang tidak ada listrik dan lain sebagainya, itu kita lakukan sedemikian rupa. Terkait dengan banjir yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kerinci, kita dan beberapa kabupaten lainnya, bahkan Bungo, kita sudah menurunkan tim ya. Ini Pak Sekretaris sedang ada di Kerinci dan Sungai Penuh. Kemarin berangkat memastikan bahwasanya tidak ada kendala dalam proses sortir, lipat logistik, nanti juga pengiriman yang selanjutnya. Kemudian juga Pak Ketua KPU Provinsi juga sedang ada di Bungo dan Tebo juga memantau ini posisi ini. Dan kami juga yang di daerah ini juga besok mungkin mau ke Batanghari, kita mau cek-cek juga bagaimana supaya teman-teman bisa mengantisipasi potensi-potensi ada bahasa banjir kan, ada banjir kiriman ini kan memang karena sungai kita ini dari atas memang ke bawah ya kita antisipasi. Masuk KPU Kota Jambi juga kita minta antisipasi, terutama bagian logistik. Tapi memang dari awal kita sudah merencanakan gudang logistik itu supaya jauh dari lokasi yang rawan banjir. Kita upayakan memang lebih tinggi, memang dipastikan karena ini menyangkut dengan pelaksanaan pemilu ya. Karena kalau nanti sempat rusak logistik kan agak repot kita. Alhamdulillah itu sudah sebagian besar logistik sudah ada di sana. Dan tadi kita dengan laporan dari kawan-kawan KPU Sungai Penuh dan Kerinci, kan proses sortir lipat jalan tidak masalah, karena memang jauh dari lokasi banjir. Alhamdulillah ya, dengan segala ikhtiar kami kemarin menentukan gudang, teman-teman sekretariat itu ternyata kan sudah ada hasilnya. Inilah memang bahkan bocor pun kita kemarin kalau hujan lebat kita minta mereka lakukan langsung supervisi ke lokasi gudang. Kalau hujannya lebat nggak berhenti-berhenti, tolong cek ngapa, karena takut kalau ada yang bocor bisa merusak. Iya, karena ada kotak dan bilik. Nah ini kan yang juga yang terbuat dari bahannya duplek itu, tapi kalau dia terendam kan rusak juga. Gitu. Walaupun katanya tahan air, kalau terendam kalau terendam rusak juga, karena kan bahannya cuma mungkin percikan yang tahannya. Gitu. Iya. Itu Nah, Bang itu kan Doni. dalam tahapan logistik, Bang Parmin. Tapi kalau kita bicara pemilu lebih umum ya, tentu ya kita semua berharap bencana ini cepat akan berakhir. Tapi berkaitan dengan opsi-opsi lain dalam penyelenggaraan pemilu ke depan, kan ada tahapan lain, Bang. Ada kampanye di sini, dan kemudian yang paling ini penghitung. Ya. Bagaimana, Bang? Secara nasional mungkin ada sudah pembicaraan ke arah sana? Kali kita kemarin baru konsolnas ya di 29, 30, 31 di Jakarta. Kan pemilu ini kan bukan hanya tanggung jawab KPU secara kelembagaan saja, secara teknis ya. Tapi kemarin dalam konsolnas itu kelihatan itu bagaimana pemerintah pusat, bagaimana itu TNI, Polri, Kemendagri, mereka sudah menyatakan semua siap. Terkait dengan pelaksanaan pemilu, jika ada kendala-kendala, dan juga di undang-undang itu juga tegas, Pemda itu wajib membantu dalam proses distribusi logistik. Saya pikir kalau untuk logistik clear ya. Kalau untuk proses pengut dan penghitungan, sekarang kita sedang lagi dalam proses rekrutmen KPPS. Baru kita umumkan kemarin pasca tanggapan masyarakat, nanti di 24 Januari akan kita tetapkan 7 anggota KPPS terpilih dan cadangannya. Dan 25 akan dilantik. Insya Allah kalau untuk proses persiapan pungut hitung clear, tidak ada masalah. Kita kalau perekrutan juga berjalan lancar ya? Alhamdulillah ini lancar. Memang ada di beberapa titik-titik yang kekurangan, tapi kita pakai mekanisme penunjukan langsung karena di Juknis diatur. Kalau memang tidak ada yang daftar, ya kita cari. Maka kita minta panitia pemungutan suara di desa kelurahan itu untuk mencarinya. Tapi syaratnya tetap harus terpenuhi. Misalnya umur 17 tahun minimal, dia harus sehat, dia tamatan SMA sederajat. Apalagi di daerah yang kondisi bencana hari ini mungkin masyarakat lebih fokus ke urusan lain, jangan-jangan nanti kita coba. Siap. Bang Desi, tentu juga kita bicara tahapan pemilu ini kan yang berjalan hari ini kan bukan hanya logistik nih, kampanye. Sebenarnya kalau secara politik, Bang, sebenarnya momen apa sebenarnya yang kita sebut hari ini nih sebenarnya? Artinya ada proses kampanye yang hari ini berjalan, contoh ya pemasangan alat peraga, APK, kemudian ya dengan kondisi alam seperti ini, down gitu kan di kawasan-kawasan yang memang sudah terendam. Nah, lalu bagaimana dengan tahapan-tahapan yang lain? Apa yang kemudian harus dilakukan para peserta pemilu kita hari ini? Ya, dalam kegiatan politik ini kan dinamis. Komunikasi satu arah itu dilakukan oleh para peserta pemilu dengan memasang baliho, spanduk, umbul-umbul dan segala macam. Yang itu komunikasi satu arah, terpampang, kemudian kita melihat, asal lewat udah selesai, ya, satu arah tadi. Nah, di sisi lain, para peserta pemilu ini, baik perseorangan maupun partai politik, itu akan membangun komunikasi dua arah. Itulah mencoba membuat pertemuan terbatas, kemudian tatap muka, dialog, belusukan, dan saya lihat kreatif-kreatif.
Bahkan kondisi bencana ini pun jadi kreatif juga. Yang selama ini mengumpulin orang susah, tapi karena bencana orang akan mengumpul secara dengan sendirinya di pengungsian. Nah, mereka akan tampil di situ. Dan positifnya ya masih dalam kategori positif ya, memberikan bantuan, santunan, kemudian ya masih beretika lah. Dan itu tentu harus dijaga. Ya tetap dijaga. Panwas juga harus tetap siaga juga melihat itu. Atau jangan nanti ada yang curi-curi kesempatan begitu? Ya bisa aja, kemungkinan itu terjadi bisa saja. Kan apa istilahnya ya, ironi juga orang dalam bencana kita bantu jadikan upaya pilih saya, kan enak juga ya Bang ya. Nah, tetapi pada hari ini menjadi bagian juga untuk para kandidat itu tampil di tengah masyarakat. Mudah-mudahan niatnya ikhlas. Ya memberikan bantuan pakai jaket alma mater partai sih biasa-biasa aja, sah-sah aja kalau menurut saya. Tapi sepanjang jangan ada transaksional di situ ya Pak Parmin ya. Pak Parmin kebetulan divisi hukum nih, pasti paham betul. Tapi setidak-tidaknya ruang komunikasi dua arah sekarang terbangun. Kondisi normal ataupun kondisi yang tidak normal hari ini yang ada bencana. Nah, apalagi ada bencana ini kan titik kumpulnya kan udah jelas nih. Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sudah menyiapkan jalur evakuasi misalnya. Titik kumpul ada assembly point beberapa titik di sini, dan itu otomatis pasti masa ngumpul. Entah terdaftar atau tidak dalam DPT, pasti ngumpul di situ. Dan caleg-caleg ataupun peserta pemilu ini ya bagian dari masyarakat juga kan, dan bisa jadi mereka akan hadir di situ. Dan memang saatnya untuk berbuat juga untuk dan masyarakat. Saatnya untuk berbuat. Ya, jadi tidak hanya memberikan janji, ini bukti misalnya begitu. Baik, saya coba ke Ketua KPU Sungai Penuh lagi nih, Bang Jumiral. Bang Jumiral, tadi sempat dibahas juga tentang pemetaan ataupun mapping yang dilakukan terhadap kawasan-kawasan yang bisa dikatakan sangat berisiko tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan. Apakah di Sungai Penuh telah dilakukan, Bang? Ya, kita sudah mencoba mendeteksi beberapa kecamatan itu kayaknya perlu kita cek ulang untuk titik TPS-nya, karena ini kalau hari ini mungkin sudah mulai berangsur surut air. Kita kan nggak tahu kalau memang puncak hujannya itu di Februari. Mau tidak mau hari ini kita sudah menyiapkan alternatif tempat untuk TPS, terutama di 4 kecamatan ini. Yang berdampak parah itu di Ampera Rawang, Tanah Kampung, Kumun Bebay, dan Kota Baru. Nah, ini yang perlu kita mapping ulang. Tidak bisa dijangkau, Bang, atau seperti apa, Bang? Kondisinya memang tidak bisa dijangkau atau dalam kondisi seperti apa? Hampir rata-rata itu tidak bisa diakses untuk jalan, nggak bisa dijangkau. Jadi ada sebagian masyarakat itu mereka memang misalnya rumahnya dua lantai, mereka tinggal di atas kalau nggak ikut dievakuasi. Dan kebetulan di depan kantor KPU Sungai Penuh kan kantor DPR itu terakhir malam tadi 600 orang itu dievakuasi di kantor DPR untuk kecamatan Ampera Rawang saja. Satu kecamatan? Satu kecamatan itu yang di DPR itu 600 orang yang berada di pengungsian di DPR. Nah itu. Jadi rencana kita besok untuk pemetaan ulang, karena juga ada untuk TPS khusus juga besok kita agendakan untuk kelas gitu, untuk kalian untuk menentukan titik di set ulang lah posisi TPS. Baik. Nah, kita coba cari tempat seaman mungkin gitu. Soalnya arahan dari Pak Pimpinan Parmin tadi, insya Allah untuk ini kita akan koordinasi dengan PPK, PPS. Insya Allah besok kita laksanakan itu. Baik. Kalau untuk rinci, Bang Husni, seperti apa mapping yang telah dilakukan, dan tentu juga bukan hanya yang terjadi hari ini, tentu potensi ke depan juga yang perlu di mapping, Bang Husni. Ya, jelas kita sudah melakukan antisipasi awal. Jika nanti sampai di hari H atau mendekati hari H masih terjadi puncak ini hujan yang cukup deras dan menyebabkan banjir, tentu kita sudah punya alternatif lain sebagai tempat untuk TPS alternatif gitu ya. Ada beberapa kecamatan yang telah kita deteksi yang memang potensi banjirnya cukup agak besar gitu ya, yang nanti susah untuk akses untuk sana juga susah, untuk posisi TPS-nya pun nanti juga terkena banjir. Nah itu sudah kita petakan
dan nanti kita akan konsultasi, berkoordinasi lagi dengan PPK serta TPS-nya untuk kita cari alternatif lain tempat TPS yang aman dari kondisi banjir, sehingga proses Putungra nanti di hari H tetap bisa kita laksanakan, begitu. Nah, ada berapa kecamatan dalam catatan KPU Kabupaten Kerinci hari ini, kawasan-kawasan yang memang seperti yang terjadi di Sungai Penuh tadi bisa dikatakan lumpuh begitu, Bang Husni? Ada beberapa kecamatan yang dialiri oleh Sungai Batang Merau, itu dari Kecamatan Kayaro, itu sudah ada beberapa desa yang terkena dampak banjir, sampai di daerah hilir, sampai Batang Merangin, itu sekitar lebih kurang 10 atau 12 kecamatan sekarang sudah terdampak banjir. Tapi tentu dengan dengan bermacam ini, ada yang memang parah dan ada yang sedang dan yang ringan. Nah, itu nanti akan kita petakan. Kalau memang masih memungkinkan, kita bisa laksanakan. Tapi kalau memang itu nanti sangat berpotensi besar tidak bisa dilaksanakan di sana, ya maka kita dari sekarang sudah memiliki rencana-rencana atau alternatif tempat TPS yang bisa kita laksanakan. Gitu. Baik. Nah, tadi juga sempat dibahas Bang Husni juga ke Bang Jumiral nanti berkaitan dengan rekrutmen KPPS ya hari ini yang juga sedang berlangsung. Nah, untuk beberapa kecamatan terutama yang terdampak dengan banjir ini, apakah juga terkendala atau sudah berjalan atau seperti apa Bang? Tapi sebelum Anda jawab kita tahan dulu karena kita akan jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ampun itu. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita masih membahas berkaitan dengan tahapan pemilu. Dan seperti biasa pada sesi ketiga ini kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon 66385 dan bagi Anda yang berada di luar kota Jambi dapat menggunakan kode area 0741663385. Baik, nah tadi sempat terputus dengan Ketua KPU Kabupaten Kerinci. Bang, berkaitan dengan rekrutmen KPPS, apa yang dapat Anda laporkan Bang untuk Kabupaten Kerinci? Baik, untuk perekrutan KPPS yang sedang berjalan, alhamdulillah tidak terdampak oleh situasi banjir ini atau bencana ini. Tadi juga kami setelah melakukan rapat melalui daring Zoom meeting dengan anggota PPK di setiap kecamatan, alhamdulillah proses perekrutan KPPS masih tetap berjalan. Kemarin juga sudah diumumkan beberapa KPPS yang telah memenuhi persyaratan administrasi sudah diumumkan, dan sampai saat ini kendala yang begitu berarti tidak ada. Mungkin salah satu kendala yang ini akses untuk berkoordinasi ke KPU dari beberapa kecamatan mungkin agak terganggu karena ada beberapa daerah yang tidak bisa dilalui. Contohnya seperti di daerah Lubuk Nagodang, Kecamatan Sula dan Batang Merangin, itu ada jembatan yang putus, ada longsor. Jadi mereka untuk berkoordinasi langsung ke KPU mungkin agak terkendala. Tapi itu tidak menjadi kendala yang berarti karena mereka masih bisa oleh via telepon, melalui Zoom, dan proses ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Baik. Kalau untuk Kota Sungai Penuh, Bang Jumiral, ada kendala untuk rekrutmen KPPS? Untuk rekrutmen KPPS, kami pastikan ini tidak ada kendala sampai hari ini, walaupun ada dampak banjir ya. Jadi sampai hari ini kami pastikan baik tahapan pembentukan KPPS atau tahapan pilkada yang lain itu kami pastikan Sungai Penuh. Baik, sepertinya terputus Bang. Saya ke Bang Parmin lagi nih. Bang, setelah kita melihat kondisi ya kawan-kawan di lapangan dan ini potret ya Kerinci Sungai Penuh termasuk beberapa kabupaten lain juga mengalami hal yang sama. Hari ini kita tidak berharap meluas ke kabupaten lain tentunya. Tetapi ada beberapa hal juga Bang berkaitan di luar daripada itu. Ini kan bukan cuma berkaitan dengan logistik yang sudah sampai di KPU Kabupaten Kota. Hari ini kita tadi mendapat informasi ya apapun yang terjadi hari ini ya logistik sudah sampai dan tidak ada kendala. Nah, berkaitan dengan distribusi. Nah, dalam beberapa dialog beberapa waktu lalu kita membahas beberapa daerah dalam kondisi normal pun sulit dijangkau. Apalagi dengan kondisi begini.
Bagaimana Bang? Iya, jadi begini. Makasih Bang Doni. Terkait distribusi logistik ya, kita udah petakan ya. Kalau dari awal itu kita udah petakan titik-titik yang memang ada 7 titik ini yang kita petakan memang posisinya rawan dan memang butuh energi yang besar untuk distribusi. Ini ada satu misalnya di Desa Napal Melintang ya, Limun itu ya, dengan jalan kaki. Tapi ini kan memang kerja-kerja yang kita selalu lakukan setiap mau pemilu dan pilkada. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah siapkan memang caranya sudah disiapkan dan sudah ada tim yang memang khusus untuk menangani ini. Kemudian ada di Desa Sungai Benuh, Sadu, sudah yang speedboat 2 kali sudah dilakukan. Sungai Kuning, Sulap Mukai, Kerinci, kita siapkan mobil double gardan. Ada double gardan juga, ada juga Dantau Panjang, Kumpe kita siapkan truk, sepeda motor dan kelotok alat khusus itu. Di air liki juga ada perahu disiapkan. Jadi posisi memang kita sudah petakan ini terkait dengan distribusi logistik daerah-daerah yang memang dalam setiap pemilu jadi kendala. Alhamdulillah sudah kita siapkan. Tetapi untuk daerah-daerah lainnya itu kita sampaikan tadi dalam konsolnas kemarin, kalau memang situasi kondisinya memang darurat, bahkan Kapolri itu sudah menyatakan kita siap kirim pakai helikopter. Jadi kepolisian itu siap membantu kita. TNI, Polri, Panglima TNI juga nyatakan dia juga siap nanti akan bantu itu. Gitu. Jadi saya pikir kita dengan situasi-situasi bukan kita memprediksi nanti negatif ya, tetapi kalau memang terjadi sesuatu yang di luar kemampuan kami, pasti kami akan langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan KPU Pusat, dengan Pemda, bagaimana mencari solusi sehingga tidak ada kendala dalam proses pungut hitung pada Rabu 14 Februari 2024 tuh, yang tinggal 41 hari lagi ini. 41 hari lagi. Ya itu dia Bang. Kemarin juga ada juga berkaitan dengan pembahasan seperti ini, berkaitan dengan anggaran misalnya tentu ya. Dalam kondisi normal tentu itu sudah dipetakan oleh Bawaslu, KPU sendiri. Ini berapa anggaran yang dibutuhkan untuk distribusi, sebagainya, termasuk daerah-daerah khusus yang memang daya jangkaunya sulit untuk dijangkau, kemudian dengan anggaran-anggaran yang disiapkan. Nah, dengan kondisi yang seperti ini tentu berpotensi. Nah, ada anggaran-anggaran yang memang di luar dari atau memang sudah disiapkan sedari awal Bang dengan hal-hal yang di luar kendala teknis seperti jadi begini, kalau khusus bencana Bang, kalau bencana ini kan tidak bisa diprediksi bencananya. Dia tidak bisa diprediksi. Tetapi dalam keputusan KPU nomor 1395 pedoman teknis tata kelola logistik ini, pemilu 2024 ini, di sana dia tegaskan jika memang sudah ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan menyatakan ini sebuah bencana, maka kami tinggal melaporkan saja ke KPU. Nanti akan ada, saya pikir ada solusi. Apakah nanti mungkin dananya bisa dikirim dari KPU RI atau dari dana tanggap bencana yang ada di APBN, kita nggak tahu lah, tapi yang jelas pasti akan ada solusi. Yang jelas tidak artinya tidak dibebankan kepada kami. Iya, kalau di kita anggaran khusus nggak ada, karena kan ini tidak non predictable namanya. Bisa jadi itu adanya di pemerintah pusat atau adanya di KPU RI mungkin. Tapi mereka insya Allah siap, karena hal semacam ini kan terjadi di Papua aja. Papua itu kan tidak ada distribusi logistik lewat darat, semuanya lewat udara. Dan alhamdulillah selama ini jalan lah, bisa lah. Dan walaupun biayanya sangat mahal, tapi kan alhamdulillah bisa. Saya pikir itu bisa lah. Kalau kondisi-kondisi tertentu akan ada solusi, menurut saya, yang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung proses pemilu sesuai dengan tahapan dan jadwalnya sudah ditentukan. Jadi apapun kondisinya, negara bertanggung jawab tidak hanya dilimpahkan kepada KPU, tapi semua ikut terlibat di sana. Baik. Saya ke Bang Desi ini. Bang, dengan kondisi seperti ini, perlukah kita memikirkan kemudian meredesain sistem pemilu kita, Bang? Ya, tentu kita tidak semua orang tidak menginginkan kondisi ini terjadi. Tetapi hal-hal seperti ini kemudian apakah ada kemudian orang-orang yang kemudian berpikir apa kita perlu meredesain sistem pemilu kita ini? Ya, setidaknya ada yang mengatakan ya kenapa misalnya bisa mewujudkan e-voting sebagainya. Ya, pertama memang pada penyelenggaraan pemilu itu nggak boleh underestimate. Harus optimis. Harus optimis. Karena ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan ini agenda 5 tahunan. Apapun kondisinya harus jalan. Makanya para pihak yang berkepentingan di sini itu siap backup, TNI, Polri apalagi. Karena ini kepentingan negara, bukan hanya kepentingan KPU sebagai penyelenggara, dan kepentingan negara, keberlanjutan pimpinan negara, keberlanjutan pimpinan di daerah. Keberlanjutan pembangunan semuanya dipertaruhkan di tanggal 24 itu. Dan persiapan sudah jauh. Tanggal 14. Dan itu sudah jauh dipersiapkan. Sayang kalau seandainya itu harus digeser atau ditunda misalnya. Nah, terkait dengan sistem pemilu, ini sebuah resiko kalau menurut saya. Karena kita menganut sistem demokrasi. One man, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilainya. Ketika itu yang kita anut, ya
konsekuensinya seperti ini caranya. Nah, tinggal lagi apakah kita akan mau menggandeng misalnya teknologi tadi, menggandeng teknologi untuk mempermudah ini tadi. Persiapan fisik seperti tadi, surat suara, video, dan segala macam, bisa tidak digunakan kalau seandainya kita ganti dengan elektronik misalnya. Tetapi kita juga harus melihat ke belakang, ke Indonesia secara umum, apakah sudah mumpuni untuk dilaksanakan secara menyeluruh. Secara menyeluruh, karena saya yakin KPU sudah mempertimbangkan itu, dan saya yakin nggak mungkin KPU nggak mau memakai teknologi. Tetapi kondisi negara kita, kondisi wilayah, kondisi di daerah itu belum bisa disamakan dengan standar yang sama. Ya, kita jangankan internet, bahkan ada beberapa daerah yang belum ada listrik malah. Nah, jadi kalau seandainya itu dipakai, akan ada pemberlakuan yang berbeda. Atau kalau memang sepakat, misalnya untuk daerah ini pakai elektronik, daerah ini pakai fisik, ya tinggal lagi kesepakatan sebenarnya. Nah, dan pergeseran itu kan pemilu 2014 kan kita dulu contreng ya Pak ya. 2009 Bang. 2009 contreng. 2009 contreng. Itu sudah ada pergeseran walaupun fisiknya sama. Tapi dari coblos ke contreng kan sudah mulai agak ada pergeseran. Bisa. Nah, tapi banyak persoalan juga. Banyak persoalan juga. Sudah coret. Ya, artinya kan apapun kondisi yang akan diambil tetap akan ada risikonya. Dan saya yakin hari ini KPU pasti mengambil risiko yang paling kecil. Risiko yang paling kecil. Dan saat ini Anda mengatakan sistem saat ini ya itulah yang terbaik untuk saat ini. Sementara dengan kondisi ini yang cara yang paling tepat. One man, one vote, one value tadi. Dan itu kita buktikan dengan tercatatnya secara administrasi di tempat pemungutan suara. Nah, dan tingkat kepercayaan publik kita hari ini masih percaya dengan yang tercatat dan yang tertulis. Itu yang harus diakomodir. Nah, kita masih ya yang tertera di dalam handphone, yang tertera di dalam perangkat-perangkat elektronik, kita masih meragukan. Tapi yang tertulis dan tercatat kita masih lengkap, itu adalah bukti otentik. Nah, sementara hari ini masih percaya dengan itu. Dan kita masih sangat yakin dengan segala sesuatu yang tertulis begitu ya. Secara nyata begitu. Di samping kondisi wilayah ya, tidak hanya kondisi wilayah, termasuk penyiapan SDM-nya. Nah, tetapi untuk biaya, saya yakin ini juga sebenarnya tidak jauh berkurang. Karena ketika surat suara tidak dibelanjakan, mungkin perangkat elektronik yang akan dibelanjakan. Artinya perubahan bentuk saja. Tapi prinsipnya sama, bahwa setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, kan hak konstitusi akan memberikan suaranya. Tinggal lagi sekarang bagaimana cara memberikan suara tadi itu, apakah melalui coblosan di TPS atau melalui alat elektronik. Tapi prinsipnya sama, karena kita menganut sistem demokrasi, enggak sistem perwakilan distrik atau segala macam. Kita berdasarkan distrik memilih di sana, nanti akan bersepakat memilih satu untuk perwakilan kita diusulkan ke negara. Itu kan sistem negara-negara lain, tapi Indonesia belum menganut itu. Jadi tetap siapapun warga negara terdaftar dan sebagai pemilih, dan dia akan melaksanakan hak konstitusinya yang diminta sekali dalam 5 tahun. Baik, sebelum ke KPU Kerinci Sungai Penuh, saya mau ke Bang Parmin lagi nih Pak. Ada juga beberapa kekhawatiran nih, artinya catatan gitu ya untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Tentu ya lagi-lagi kita kembali dengan statement awal bahwa kita tidak berharap hal ini berkepanjangan. Tapi ada juga kekhawatiran itu adalah pasca pungut hitung, kemudian itu kan ada pergerakan surat suara. Nah, sebenarnya di dalam peraturan KPU ataupun peraturan pemilu secara umum diatur tidak dengan hal-hal yang bersifat misalnya bencana alam begitu. Bagaimana misalnya mekanisme penghitungan atau kemudian pleno ataupun pergeseran surat suara itu diatur tidak secara khusus sebenarnya. Kalau untuk proses pungut hitung, rekap, sebenarnya bisa jadi dihentikan ya jika memang terjadi bencana. Dalam konteks itu bisa dihentikan dulu sementara waktu, nanti ketika normal dilanjutkan. Tapi situasi ini kan yang menentukannya bukan kita. Mungkin ada instansi yang khusus mungkin atau BNPB atau apa menetapkan bahwa saja tidak bencana di sana sehingga kita hentikan. Misalnya gunung meletus nih, ada gunung meletus misalnya tiba-tiba. Kan bisa masih rekap aja gitu. Iya, kan nggak mungkin kita masih rekap, pasti di stop. dulu. Ya, tapi diamankan posisinya. Tapi yang jelas nanti di pemilu 2024 itu kan dari TPS itu posisinya nanti akan ada aplikasi Sirekap namanya. Jadi hasil C plano hasil itu yang nanti menyalin suara hasil penghitungan ke plano itu nanti akan dipoto dalam aplikasi Sirekap oleh KPPS
dan data itu kan tadi dibaca oleh sistem dan itu kan terdokumentasi di KPU RI. Datanya kita punya. Saya pikir kalau itu selesai pemungutan penghitungan selesai difoto, kita punya database. Jadi saya pikir tidak begitu takut kalau memang ada persoalan-persoalan lanjutan. Tapi ini sudah ada yang mempermudah KPPS. Kalau dulu kan kita harus scan. Kemudian besok juga kita wajibkan untuk penggandaan C salinan. Jadi dia sudah diteken semua saksi, hasil sudah selesai clear, pindahkan dari plano ke C salinan itu, tanda tangani semua, nanti itu difotokopi. Boleh di-scan, dikirim ke fotokopian, dibawa nanti saksi itu jadi KPPS itu nggak lagi nulis satu-satu. Tapi itu nanti yang dibagikan kepada para saksi dan juga ditempelkan. Jadi ini ada langkah-langkah KPU RI mempermudah proses penghitungan dan pasca penghitungan suara di TPS. Kalau dulu kan itu bikin kelelahan teman-teman KPPS, akhirnya kita prihatin banyak yang meninggal dunia. Sekarang sudah kita dilakukan upaya-upaya supaya mempermudah, dan saya yakin dan percaya itu akan mempermudah sehingga nanti tidak ada lagi yang kelelahan itu dan hasilnya juga cepat. Yang kedua, jika kita agak nyaman terdokumentasikan di dalam aplikasi. Nah, ada juga mungkin sedikit keluar karena tadi sudah Anda singgung tadi karena mendekati akhir acara berkaitan dengan dokumentasi C plano. Ya. Nah, apakah boleh dilakukan? Ada yang berkembang hari ini bahwa yang boleh mendokumentasikan itu, apakah hanya artinya penyelenggara dan saksi saja, atau boleh masyarakat umum juga ikut mendokumentasikan? Kalau saya sejak zaman dulu itu saya bebaskan saja. Itu kan dokumen publik ya. Itu kan bagaimana proses penghitungannya terbuka. Sah, tidak sah, coret 1, 2, pakai teli itu aja terbuka. Mengapa hasil yang sudah ditandatangani oleh saksi dijumlahkan tidak boleh? Saya sudah silakan saja itu dipoto, divideokan, tidak ada persoalan. Ini bagian dari kontrol masyarakat menjaga akuntabilitas KPPS di TPS itu, tidak ada persoalan saya pikir. Artinya terbuka untuk tapi memang dia untuk masuk ke dalam TPS, tapi ya dari luar motonya gitu. Karena kan wilayah TPS ini wilayah steril. Kalau semuanya dibebaskan masuk nanti bisa rusuh nanti. Ya, artinya tidak diberikan kesempatan kepada semua, silakan foto sama-sama. Iya, silakan ambil sendiri dari jauh dia bisa ambil. Ya, silakan. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana karena Rumah Demokrasi akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dan kita telah sampai di penghujung acara kita pada hari ini. Bang Desi, pesan Anda untuk menutup acara hari ini? Ya, saya berharap dalam penanganan pendistribusian logistik pada masa musibah ini, itu kita jangan underestimate. Dan KPU saya yakin sudah berkoordinasi dengan para pihak untuk membuat estimasi dan sudah ada langkah-langkah yang akan diambil. Nah, kemudian penanganan bencana ini itu kita berharap tidak hanya kepada logistik pemilu, kemudian kantor KPU, Bawaslu semacam, tapi di situ juga ada personal orang-orang yang dia jadi penyelenggara pemilu, misalnya di tingkatan TPS. Nah, kalau rumah mereka kebanjiran, mereka terkena bencana, mereka akan berpikir 2 kali loh untuk meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan tugas negara. Nah, kalau seandainya itu juga diantisipasi, saya pikir itu semuanya juga akan menjadi bagian yang terintegrasi secara umum. Jadi antisipasi bukan hanya logistik, termasuk juga orang-orang yang penyelenggara yang petugas KPPS kan berada di lokasi seputaran TPS dalam wilayah yang bersangkutan. Nah, kalau rumahnya juga kebanjiran, ya pasti akan mengganggu juga konsentrasi mereka untuk menjadi penyelenggara. Terus yang terakhir, optimisme harus dibangun pada penyelenggaraan pemilu ini. Kita udah 11 kali ya Pak Parmin sudah 11 kali menyelenggarakan pemilu. Dan sejak 2004 itu sistemnya sudah nyaris sama sampai hari ini, dan perbaikan-perbaikan sudah terus dilakukan, termasuk yang terakhir tadi bagaimana menjaga suara rakyat yang kemarin itu masih manual dan bisa saja terjadi perubahan yang mungkin niatnya tidak ada, tapi karena ketidaksengajaan, ketidakfitan segala macam akhirnya terjadilah perubahan, dan itu menjadi sumber konflik. Nah, dengan adanya pola kayak tadi sudah melibatkan sistem aplikasi, ini sangat membantu. Nah, tapi di sisi lain surat suara juga mesti diamankan karena harus balance hasil yang tertulis di berita acara dengan surat suara yang dicoblos itu harus sama. Nah, jadi tidak underestimate, penanganan yang akurat, kemudian optimisme. Saya yakin 41 hari lagi penyelenggaraan pemilu itu akan berjalan dengan baik. Bang Parmin, pesan Anda untuk kawan-kawan? Baik, terima kasih.
Bang Doni, Bang Nesi, terima kasih banyak. Ini kita dapat banyak pencerahan hari ini. Yang jelas kami sebagai penyelenggara pemilu berusaha maksimal, memaksimalkan apa yang sudah kami rencanakan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dan yakinlah kami akan terus berkoordinasi, berkomunikasi, memastikan pelayanan kepada pemilih, pelayanan kepada peserta pemilu, dan pelayanan kepada masyarakat umumnya ini terkait dengan tahapan-tahapan pemilu berjalan dengan baik. Dan kami akan terus memastikan teman-teman di bawah jajaran kami, baik mulai dari KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan nanti KPPS yang dibentuk itu akan bekerja dengan baik sesuai dengan regulasi yang ada. Dan kami butuh dukungan karena 41 hari ke depan ini semakin pendek saja harinya nih, berkurang nanti 40, 30. Yang jelas kami butuh dukungan semua pihak supaya kita bersama-sama menyukseskan pemilu serentak 2024. Karena ini adalah tugas kita bersama. Terima kasih atas kehadirannya Bang Suparmin, Bang Arianto, dan tentu Bang Husni dan Bang Jungiral yang telah bergabung bersama kami dalam dialog Rumah Demokrasi hari ini. Pemirsa, demikian tadi dialog singkat kita berkaitan dengan distribusi logistik dan tahapan distribusi logistik di tengah bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan tentu kita berharap bencana ini dapat segera berakhir, dan tentunya penyelenggaraan pemilu ini, poin ini tadi adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, dan mari sama-sama kita mensukseskan pemilu 2024 untuk juga bagaimana kita mencapai suara rakyat yang tersalurkan dengan baik dalam pemilu 2024. Saya Doni Yusra undur diri dan kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.